Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah contoh sebuah program yang dibuat dalam bahasa Python ya. Kemudian saya menggunakan ide Visual Studio Code ya, yang versi enterprise. Saya tampilkan ke Anda. Kalau Anda lihat di sini, program ini jelas-jelas mengimport soket ya. Kalau kita baca dari atas, soket baru ini theme color, itu DP warna-warna. Kemudian kalau Anda lihat di bagian pertama, di baris program di sini, def, scan, target, port. Kemudian print, starting, scan, for, ya, sebutkan target atau host, tadi di slide itu host. Baru dia cari mulai dari port 1 ya, sampai dengan sejumlah port yang akan kita isi. Sesudah itu kita suruh mereka untuk men-scan port dari IP address yang kita masukkan. Nah, Anda lihat di sini kita definisikan bahwa program ini akan mendeteksi ya soket-soket yang ada. Soket di sini didefinisikan sebagai pasangan IP address dan port. Kemudian nanti kita suruh print ya port-port yang terbuka atau yang tertutup, kemudian soket kita close. Nah, kalau Anda lihat ya, nantinya program ini dia seperti port scanner ya. Jadi dia akan men-scan, memeriksa seluruh port yang ada di host yang kita suruh, di host yang kita ketikkan. Host di sini tentu kita masukkan IP address karena kita di sini definisikan dia IP address. Misalnya kita ingin scan port Portal Inspire, kita cari IP address Portal Inspire, kita masukkan IP address-nya di situ, nanti program ini dia akan mengecek port-port mana yang terbuka dan yang tertutup. Ya, itu contoh implementasi dari pemrograman soket. Jadi pemrograman soket idenya adalah bagaimana kita dapat mengetahui port yang ada pada sebuah host. Ya, jadi soket programming itu contohnya seperti itu. Nah, penerapan contoh pemrograman soket pada bahasa Python, contoh adalah aplikasi ini, aplikasi port scanning. Aplikasi port scanning ini dia akan men-scan mana port yang ada, kemudian dia periksa mana port yang terbuka dan mana port yang tertutup. Nah, saya tidak akan berharap Anda bisa menguasai bahasa Python semuanya dalam waktu 1 minggu ini, tapi paling tidak Anda bisa coba ya, source code ini nanti saya bagikan di grup ya, source code ini Anda coba, kemudian Anda coba jalankan, seperti itu, untuk membuktikan bahwa soket programming itu berhasil Anda coba lewat bahasa Python ini. Ya. Seperti itu. Jadi Anda tidak perlu membuat yang baru, ikut saja source code Python yang ini, kemudian Anda salin ke ide yang sudah ada download. Ya. Nah, kalau di sini saya contohkan, saya bisa lihat di sini ya. Ini ya, pakai ide yang seperti ini aja. Ini contoh yang ide Python yang sering saya gunakan. Spider. Bisa nggak nih kelihatan nih spidernya? Tampilan spider yang modelnya seperti ini. Gitu. Bisa, Mer. Ini spider 3.6 ya. Python spider 3.6. Karena kalau saya lihat kalau cuman pakai seperti misalnya yang itu bilang ya saya bilang cuman pakai ini, agak susah ini. Ini kan yang saya itu kan pakai ini kan. Iya, Mer. Agak susah nanti akan mencoba. Tapi ini memang lebih ringan. Tapi bisa juga, ya bisa juga. Tapi Anda harus create dulu yang GCG kan, ya. Iya, Mer. Itu kemudian Anda panggil itu seperti itu. Boleh juga seperti itu ya. Kenapa Mener sarankan Anda pakai yang tadi, yang spider ini?
supaya nantinya kalau Anda berminat ke skripsi, ya sudah lebih bagus kalau pakai yang Spider. Dengan dia kalau mau backing data analisis jauh lebih mudah daripada Anda hanya menggunakan teks seperti tadi. Ini masalah kemudahan aja. Gitu. Ya. Jadi nanti file source code Python yang sudah saya tulis tadi saya berikan ke Anda, kemudian Anda salin ke sini. Kemudian mulai coba. Nah, jadi kita di pemrograman jaringan saya tidak akan menyuruh Anda membuat program baru ya, tidak. Ya, karena kita tidak fokus di membuat program yang baru. Saya sudah siapkan source code-nya untuk praktikum. Saya sudah coba, ya. Kemudian nanti saya kasih ke Anda. Nah, setelah itu Anda coba sendiri gitu ya. Kalau masih ada yang error, nanti di pertemuan minggu depan kita saling konsultasi gitu. Kalau sudah jadi, coba Anda rubah variasikan programnya gitu ya. Seilang ini jadi bagaimana, tambah ini jadi bagaimana. Ya, jadi pemrograman jaringan kita hanya main di situ aja. Kita tahu konsepnya, karena pemrograman jaringan lebih konsep TCP/IP-nya kan. Kemudian itu kita coba lewat Python. Kenapa Python? Ada benar source code Java, ada benar bisa kasih pengoning. Cuman Java itu agak ribet sekarang gitu ya. Python lebih mudah. Ya. Seperti itu. Itu aja sebenarnya pertimbangannya kenapa kita pakai Python. Coba Anda lihat ini misalnya untuk port scanning dia hanya beberapa baris ini. Program untuk port scanning gitu ya. 2, 3. Coba Anda lihat ini, saya tunjukkan ke Anda ini nih. Dia hanya beberapa baris ini di Python. Kalau Java dia sudah agak panjang. Dan Anda harus create kliennya, Anda harus create servernya. Kalau Python langsung seperti ini ya. Tinggal masukin aja IP address dari host yang akan kita scanning port-portnya. Seperti itu. Nah, program ini kalau berjalan ya. Program ini kalau berjalan nanti dia akan menampilkan modelnya seperti ini. Tunggu sebentar ya. Jadi kalau program ini kita running dan kemudian sukses ya. Nanti pada tampilan program kita itu dia akan menampilkan semua port gitu. Welcome back. We are Nah, jadi kalau misalnya jadi ya. Ini. Setelah kita tulis programnya. Kemudian kita running. Nanti dia akan running seperti ini. Enter target to scan. Gitu kan. Maksudnya kita tentukan host yang mana yang akan kita scan portnya. Ini menerpe materi di keamanan jaringan gua ini. Memang paling bagus kontra keamanan jaringan dan networking programming. Karena kalau keamanan jaringan kita main tools. Kalau networking programming kita nulis ya. Tulis programnya dan kita paham cara kerjanya. Kalau di keamanan jaringan itu biasanya NER hanya akan kasih tools. Kali Linux ini. Port scanning. Tinggal tekan tombol misalnya di kali Linux. Nah, tapi kalau di pemrograman jaringan kita bahas source code di belakang itu. Bahwa kalau port scan ini yang akan kita scan gitu. Portnya host ya. Portnya dan hostnya. Hostnya itu misalnya contoh di program di sini IP address kita input seperti itu. Dan benar terangkan algoritma pencariannya sampai algoritma penulisan programnya sehingga bisa ditemukan itu port-port yang terbuka dan tertutup. Itu kalau di pemrograman jaringan di mata kuliah ini. Misalnya ini kita tulis port ini. Berapa port yang kita 100. Begitu kita tekan, nah programnya itu akan menampilkan 100 port di scan, kemudian dia lihat
mana port yang tertutup dan mana yang port terbuka. Misalnya port 22, 23 ternyata port terbuka. Nah, kita langsung search di internet. Port 22, port 23 itu untuk apa biasanya? Slide-nya saya sudah kasih kan ke Anda itu port-port itu. Seperti itu. Jadi misalnya kita scan Inspire gitu. Nanti akan kelihatan itu biasanya Inspire terbuka di port 80 gitu. Nah, kalau di serangan keamanan jaringan, kalau kita sudah tahu port itu, kita lihat tipe file apa yang bisa kita injek di situ untuk menyerang. Seperti itu. Makanya mata kuliah pemrograman jaringan sebenarnya paling cocok dikontrak sama mereka yang mengontrak juga keamanan cyber sekarang. Karena kalau keamanan cyber lebih main ke tools, kalau pemrograman jaringan dia memang benar kita belajar algoritma di balik itu. Ini contoh, jadi kita apa? Nih kita scan. Nah, ini programnya kita sudah sempurnakan. Hanya menampilkan program yang terbuka, port yang terbuka. Nanti baris port yang tadi kita robah-robah. Pemrograman jaringan dia fokusnya ke situ, robah-robah. Oh, tampilkan aja port yang terbuka, mau tampilkan port yang tertutup. Karena kalau di hacking itu yang kita perlu tahu kan port yang terbuka aja. Seperti itu. Ya. Jadi kalian coba ya. Nanti source code-nya kalian tidak perlu kerjakan ya. Menerkase nanti di grup ya. E-learning ya. Source code yang lengkap. Kemudian nanti kalian coba di ide atau di kayak modelnya saya tadi seperti yang kita contohkan di sini, contohkan di sini dia dijalankan dengan menggunakan teks ya, Python dari teks. Boleh juga Python dari GUI dari Spider. Misalnya seperti itu. Kemudian Anda main-mainkan source code-nya. Seperti itu. Nanti kita lihat minggu depan Anda tunjukkan apakah error ya atau berjalan dengan baik seperti itu. Tapi yang pasti kalau dia berjalan dengan baik ya dia akan menampilkan ini port open. Seperti itu akan kelihatan port-port yang open. Nah, port-port ini tuh socket programming maksudnya. Jadi dalam pengertian pemrograman jaringan ya kalau kita bicara socket itu maksudnya ada port. Port yang harus dibuka dari host. Host itu misalnya server mana yang kita mau akses. Misalnya nanti kalian coba saja Inspire atau www.unstrat.ac.id. Kalian cari dulu IP address-nya karena itu kan subdomain kan, nama domain ya. Kalau di socket programming kita tidak bermain di domain, tapi kita cari IP address ya. IP address itu biasanya punya port. Nah, pasangan IP address dan port itu yang disebut socket programming dari pengertian pemrograman jaringan. Di situ konsep yang harus Anda paham di situ kalau bicara socket programming. Jadi ada IP address, ada port. Ini bicara semua server sebenarnya, ya. Secara fisik itu server, ya. Tapi kita menyebutnya IP address dan port. Karena kan kita ada ini di di protokol yang TCP ya. Kalau protokol TCP itu kan protokol yang bicara soal alamat, pengalamatan. Nah, bicara alamat itu sebenarnya kan IP address dan port ya atau host dan port. Nah, jadi contoh program yang membaca tentang menerapkan socket programming itu adalah contoh port scanning. Seperti itu. Ya. Sayang ya banyak mahasiswa yang tidak mau padahal ini saja source code port scanning sudah satu skripsi itu. Tapi mahasiswa nggak maunya bikin animasi. Padahal sebenarnya pemrograman jaringan ya, security ya, seperti itu ya. Source code-nya kita tinggal robah-robah, seperti itu. Mau tampilkan, misalnya kita bikin skripsi tentang memantau semua port di Unstrat selama 3 bulan gitu kan. Dari situ kita bisa lihat, tampilkan terakhir mana port yang biasa terbuka, mana port yang tertutup. Apa kegunaannya, manfaatnya? Port-port yang terbuka kita akan taruh firewall supaya lebih kuat. Itu kalau implementasi keamanan jaringan. Seperti itu. Udah satu skripsi itu dengan sepenggal source code yang Ner akan bagikan kepada Anda free. Seperti itu ya. Untuk Anda coba. Oke? Bisa paham ini yang akan Anda kerjakan? Ya. Orang enggak usah santai-santai aja. Orang enggak usah
harus 100 program semester ini. Enggak, kita satu-satu aja. Pertama port scanning. Nanti berikut kalau semua sudah selesai port scanning, kita pindah lagi yang lain. Jadi benar lebih ingin supaya kalian kan cuma enggak banyak juga kan. Benar lebih ingin kalian bisa menjalankan itu program-program tadi dan paham konsepnya. Seperti itu. Ya. Jadi santai-santai aja, silakan bekerja sama kalian bertiga ya, supaya minggu depan bisa running programnya gitu ya. Kalau ada error nanti kita cari bersama-sama temukan gitu. Oke, bisa jelas ini? Samir.